Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan fikih puasa, yaitu tentang syurutu wujubi siyami Ramadan. Syarat-syarat wajibnya berpuasa Ramadan. Para ulama menyebutkan ada 6 syarat wajibnya puasa Ramadan. Syarat yang pertama adalah al-Islam, yaitu seorang yang berpuasa haruslah seorang muslim, memiliki keislaman dan keimanan. Bukan non-muslim atau bukan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jemaah sekalian? Karena amal ibadah orang-orang yang kafir kepada Allah tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena saking besarnya dosa kekafiran dan kesyirikan yang mereka lakukan, sehingga membuat Allah sangat murka. Maka Allah pun tidak menerima amalan-amalan yang mereka lakukan. Jadi amalan-amalan mereka terhalang untuk diterima oleh Allah karena mereka melakukan dosa-dosa terbesar yang paling Allah murkai, yaitu dosa kesyirikan dan kekafiran. Di antaranya Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat ke-54, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan tidaklah ada yang menghalangi sedekah-sedekah mereka untuk diterima oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ayat ini mencontohkan sedekah, namun ini berlaku untuk semua amalan. Maka kata Allah, kekufuran mereka menghalangi diterimanya sedekah mereka. Juga di surat Al-Furqan ayat ke-23 Allah mengatakan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan mereka hanya bagaikan debu yang berterbangan. Jadi subhanallah, karena dosa kesyirikan dan kekafiran yang mereka lakukan, sehingga amalan-amalan mereka menjadi tidak bernilai, hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Bahkan jemaah sekalian, orang yang tadinya beriman kepada Allah, kemudian dia melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran, maka amalan-amalan yang sudah pernah dia lakukan dahulu menjadi terhapus. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah Azza wa Jalla berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, hendaklah kita waspadai, inilah dosa yang paling berbahaya, menghalangi diterimanya amal ibadah dan bahkan menghapuskan amal ibadah yang telah dilakukan oleh seseorang. Jangankan amalan jemaah sekalian, Islamnya pun terhapus, imannya pun menjadi batal kalau seseorang itu melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran. Jadi ini syarat utama diterimanya amalan kita, yaitu kita masih memiliki keislaman dan keimanan. Baik. Kemudian jemaah sekalian, perlu dipahami juga, orang-orang yang kafir kepada Allah itu, ketika mereka berpuasa,
puasanya nggak akan diterima oleh Allah. Namun, mereka pun terancam mendapatkan hukuman karena meninggalkan puasa. Subhanallah. Ini sungguh malang nasib orang yang melakukan dosa terbesar ini. Kalau dia puasa, puasanya nggak diterima. Kalau dia nggak puasa, maka dia mendapatkan hukuman karena tidak puasa. Kalau begitu gimana solusinya? Solusinya dia masuk Islam. Dia menjadi orang yang berserah diri, tunduk kepada Allah, beriman kepada Allah dengan cara masuk kepada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi ini harus kita pahami. Orang-orang yang melakukan dosa kekafiran itu juga mendapatkan dosa karena tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, dan lain-lain. Dalilnya apa? Surat Al-Mudaththir, mulai dari ayat 42, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Ditanyakan kepada mereka kelak di hari kiamat, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Perhatikan apa jawaban mereka. Padahal mereka adalah orang-orang kafir, tapi lihat jawaban mereka. Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang menunaikan salat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami tidak termasuk orang-orang yang memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami dahulu membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami dahulu mendustakan hari kiamat hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami kematian. Jadi jemaah sekalian, disebutkan dalam ayat ini sebab-sebab mengapa mereka dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Di antaranya, tidak memberi makan orang miskin. Dan itu bukan kekafiran, itu perbuatan dosa. Tapi tidak termasuk kekafiran. Dan menunjukkan itu adalah sifat orang kafir dan dosa besar. Kita bisa memberi makan orang miskin tapi tidak kita lakukan. Terutama jemaah sekalian di hari-hari kita ini, banyak orang kesusahan. Kalau kita mampu, wajib bagi kita menolong saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan subhanallah, pahala akan menjadi lebih besar lagi. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, kata Allah, atau memberi makan di hari kelaparan. Hari kelaparan kata para ulama maknanya adalah hari ketika makanan sulit didapatkan. Hari ketika sembako itu betul-betul sangat berharga. Seperti yang kita hadapi hari-hari ini. Di masa karantina. Di masa kita harus diam di rumah. Agar bisa memutus penyebaran wabah penyakit. Maka banyak orang yang kemudian kekurangan. Karena tidak bisa keluar pergi bekerja. Kalaupun dia keluar, tetap saja hasilnya sangat sedikit. Jadi ketika kita memberi sedekah di hari-hari ini, pahala kita akan semakin besar. Maka perhatikanlah jemaah sekalian ayat ini. Ketika ditanyakan kepada mereka, mengapa kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Disebutkan sejumlah kekafiran, enggak sholat. Kemudian mendustakan hari kiamat dan lain-lain. Tapi ada yang tidak termasuk kekafiran, yaitu mereka tidak memberi makan orang miskin. Jadi berdasarkan ayat ini kata para ulama, sejumlah perintah Allah yang tidak dilakukan oleh orang kafir. Begitu pula mereka tidak menjauhi larangan Allah, seperti larangan riba, larangan zina dan lain-lain, mereka juga akan mendapatkan hukuman karena itu. Jadi kesimpulannya, orang-orang kafir itu juga akan mendapatkan hukuman karena tidak puasa. Nah, kalau kita pahami hal ini, maka kita tidak boleh membantu mereka untuk melakukan perbuatan dosa. Seperti memberi makan di siang hari bulan Ramadan, atau menjual makanan kepada mereka. Baik. Maksudnya menjual makanan di siang hari bulan Ramadan, karena mereka juga berdosa ketika tidak puasa. Tatkala kita memberikan makanan kepada mereka atau jual makanan kepada mereka, sama saja kita menolong mereka untuk melakukan
perbuatan dosa. Ya. Sama saja dengan seorang muslim yang tidak puasa, lalu di siang hari dia tidak ada halangan untuk berpuasa, tapi dia tidak puasa, kemudian kita membantu dia untuk makan, maka kita berarti melakukan perbuatan dosa atau tolong-menolong dalam dosa. Iya. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana kalau seandainya orang kafir itu masuk Islam di siang hari? Maka para ulama menjelaskan, hendaklah dia mulai berpuasa saat itu juga. Hendaklah dia mulai berpuasa saat itu juga. Ya. Jadi misalkan ada orang masuk Islam sudah waktunya ba'da zuhur. Ya. Di siang hari bulan Ramadan. Apa yang harus dia lakukan? Langsung pada saat itu juga dia berpuasa. Dan puasanya di hari itu sah. Dia tidak perlu mengkodoknya. Adapun hari-hari sebelumnya, ya dia nggak perlu mengkodok juga karena waktu itu dia belum Islam. Ya. Ini berdasarkan dalil hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akala falyasum baqiyata yaumihi, wa man lam yakun akala falyasum fa innal yauma yaumu Asyura." Barang siapa yang sudah terlanjur makan, hendaklah dia meneruskan puasanya atau mulai berpuasa sampai terbenam matahari. Dan barang siapa yang sudah terlanjur dan barang siapa yang belum makan, hendaklah dia juga berpuasa. Kenapa? Karena hari ini adalah hari Asyura. Jadi jemaah sekalian, hari Asyura tanggal 10 Muharram, sebelum diwajibkan puasa Ramadan, maka inilah puasa yang wajib bagi kaum muslimin. Berpuasa hari Asyura 10 Muharram. Nah, di satu hari atau satu tahun Nabi SAW baru mengetahui bahwa hari itu adalah hari Asyura di siang hari. Jadi enggak makan sahur, enggak berniat malam hari. Maka apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau menyuruh para sahabat untuk mulai berpuasa saat itu juga. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam di siang hari, saat itu juga dia berpuasa sampai terbenam matahari, walaupun berpuasanya mungkin tinggal setengah jam, dia masuk Islam misalkan sudah 5:30, maka puasanya di hari itu sah. Baik. Inilah jemaah sekalian syarat yang pertama. Kita masuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah al-bulug, mencapai usia balik. Mencapai usia balik. Berdasarkan hadis Abu Daud dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi al-qalamu an thalathatin." Pena itu diangkat dari 3 orang. Salah satunya adalah wa anis sobi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia balik. Jadi anak kecil berdasarkan hadis ini tidak wajib puasa. Yang wajib puasa adalah yang sudah balik. Tetapi jemaah sekalian dianjurkan, kalau dia sudah berumur 7 tahun atau lebih, untuk dilatih berpuasa. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat dahulu. Di antaranya disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabiah yang mulia Ar-Rubai binti Muawidh radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Wa nusawwimu sibyanana." Kami dahulu melatih anak-anak kami berpuasa. "Wa naj'alu lahumul lu'bah minal ihn." Dan kami buatkan untuk mereka permainan dari kain wol. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'ami a'tainahu dzaka hatta yakuna indal iftar. Maka ketika anak itu mulai menangis karena pingin makan, kami pun berikan mainan tersebut sampai akhirnya masuk waktu berbuka puasa. Jadi ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka melatih anak berpuasa. Kalau dia nangis minta makan, mereka bujuk dengan memberikan mainan. Iya. Jadi ini disyariatkan. Nah, jemaah sekalian, kalau ada anak mencapai usia balik di siang hari, maka saat itu dia juga hendaklah mulai berpuasa
sampai terbenam matahari. Ini mirip kasusnya dengan orang yang baru masuk Islam tadi di siang hari. Hukumnya juga sama. Anak yang baru mencapai usia balik di siang hari, hendaklah dia segera berpuasa pada saat itu juga sampai terbenam matahari. Puasanya di hari itu sah, dia tidak perlu mengqadha. Baik. Nah, pertanyaannya bagaimana mengenal anak yang sudah balik? Apa tandanya? Para ulama menyebutkan ada 4 tanda. Tanda yang pertama adalah keluar mani. Ketika tidur, yaitu mimpi basah, atau ketika syahwat saat tidak tidur, maka berarti dia sudah balik. Yang kedua, mencapai umur 15 tahun. Walaupun belum keluar mani, sudah sampai 15 tahun, maka dia sudah balik. Yang ketiga, tumbuh bulu kemaluan. Walaupun belum 15 tahun, sudah tumbuh bulu kemaluan, maka dia sudah balik. Yang keempat, khusus anak wanita, sudah haid. Namun yang haid tentunya tidak berpuasa. Sebagaimana akan kita jelaskan juga. Baik, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah al-aqlu, berakal. Karena orang yang tidak punya akal atau hilang akal, tidak diwajibkan oleh syariat untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau amalan-amalan yang diperintahkan. Berdasarkan hadis yang sama tadi, hadis Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, rufi al-qalamu an thalathatin, pena diangkat dari 3 orang, salah satunya adalah wa anil majnun hatta yakilah, dan dari orang yang kehilangan akal ataupun orang gila sampai dia berakal. Ya. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau ada orang yang kadang sadar, kadang hilang akal? Maka, tatkala dia sadar, wajib dia berpuasa. Tatkala dia hilang akal, tidak wajib lagi dia berpuasa. Kalau misalkan dia sadar, bukan lagi orang gila atau bukan lagi orang yang kehilangan akal, di siang hari saat itu dia mulai berpuasa. Sama dengan pembahasan sebelumnya. Orang yang masuk Islam di tengah hari, atau anak yang balik di tengah hari, begitu pula orang gila yang sadar di tengah hari, langsung mereka mulai berpuasa pada saat itu juga sampai terbenam matahari. Baik. Bagaimana dengan orang yang pikun? Bagaimana dengan orang tua yang sudah pikun? Kalau pikunnya itu sampai kehilangan akal, hukumnya juga sama. Dia sudah tidak wajib puasa. Salat pun tidak wajib. Iya. Namun, kalau ternyata akalnya masih berfungsi, masih normal, maka tentu wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Kecuali sudah tidak mampu puasa karena tubuh lemah, maka membayar fidyah. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas di babnya nanti tentang fidyah. Baik. Kemudian syarat yang keempat adalah mampu melakukannya. Mampu melakukannya. Iya. Mampu di sini maksudnya jemaah sekalian, contohnya tidak sakit. Tidak sakit. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan kemudian berbuka, maka hendaklah diganti di hari-hari yang lain. Maka ayat ini menunjukkan orang sakit tidak mampu berpuasa, boleh berbuka, namun dia harus mengqadha di hari-hari yang lain, yaitu setelah Ramadan, di hari-hari yang tidak dilarang berpuasa padanya. Ya. Dan ulama menjelaskan, orang yang tidak mampu berpuasa itu ada 2 macam. Yang pertama, tidak mampu sementara, yaitu orang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Masih bisa diharapkan kesembuhannya. Maka kewajibannya adalah mengqadha. Kewajibannya adalah mengqadha. Ya. Yang kedua, tidak mampu selamanya. Tidak mampu selamanya. Siapa mereka yang tidak mampu selamanya? Ada 2 golongan. Golongan yang pertama, orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya atau sulit diharapkan kesembuhannya. Sakitnya sudah menahun, sudah lama. Yang kedua, orang tua yang sudah lemah, sudah tidak mampu berpuasa. Maka kewajiban mereka adalah membayar fidyah, yaitu setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan,
membayar setengah sok bahan makanan pokok atau kurang lebih 1,5 kilogram beras diberikan kepada orang fakir. Jadi kalau 1 bulan 30 hari, tinggal dikalikan saja 1,5 kilogram kali 30, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir. Baik. Namun jemaah sekalian, perlu saya ingatkan juga, para ulama menjelaskan sakit yang membolehkan seseorang tidak berpuasa adalah dalam 2 kondisi. Yang pertama, berat dia berpuasa. Walaupun dia sebenarnya masih sanggup berpuasa, namun berat dia rasakan. Tidak seperti orang sehat, dia rasakan lebih berat. Yang kedua, kalau membahayakan apabila dia puasa. Yang kedua ini malah menjadi haram kalau dia berpuasa jika membahayakan diri. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Iya. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Jadi haram malah kalau dia berpuasa jika dapat memudaratkan dirinya. Iya. Tetapi jemaah sekalian, kalau sakitnya tidak memberatkan, tidak pula membahayakan apabila dia puasa, wajib dia puasa. Contohnya sakitnya ringan sekali. Apa sakitnya? Hanya bisul kecil di tangan. Kan gak ada pengaruh dia puasa. Tidak ada pengaruh, tidak merasa berat, dan tidak akan semakin parah. Misalkan, kalau betul-betul keadaannya seperti itu, maka dia tidak dibolehkan untuk berbuka. Iya. Nah, jemaah sekalian, bagaimana dengan wanita hamil dan menyusui? Maka ini juga sama, termasuk yang diberi udzur, boleh berbuka puasa. Baik karena merasa berat, atau sekedar merasa khawatir. Jadi, mungkin ada wanita hamil dan menyusui, dia mampu puasa, tapi ada kekhawatiran. Kalau saya puasa nanti, misalkan bayi saya kekurangan asupan gizi, maka boleh dia berbuka. Boleh dia berbuka. Nanti diqadha setelah Ramadan atau setelah mampu untuk mengqadhanya. Iya. Baik, kemudian kita masuk syarat yang ke-5. Syarat yang kelima adalah al-iqamah, yaitu mukim. Artinya, musafir tidak wajib berpuasa. Sebagaimana ayat tadi yang kita sebutkan, surat Al-Baqarah, ayat 185. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan safar, kemudian dia berbuka, maka hendaklah dia ganti di hari-hari yang lain. Ayat ini menunjukkan safar itu membolehkan seseorang berbuka. Artinya tidak wajib dia berpuasa. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau dia mampu berpuasa dan tidak merasa berat? Masihkah boleh dia berbuka? Jawabannya, ya, masih boleh. Beda dengan orang sakit tadi. Karena safar itu dibolehkan tidak berpuasa bukan karena masalah mampu atau tidak mampu. Tapi karena safar itulah. Karena safar itu sendiri. Karena safar itu sendiri. Iya. Jadi, orang yang puasa ketika safar, atau orang yang musafir itu, kondisi berpuasanya ada 3. Yang pertama, memberatkan dia berpuasa. Karena perjalanannya jauh, maka berat dia berpuasa walaupun tidak membahayakan. Tapi dia merasa berat, maka hukumnya makruh dia berpuasa. Kalau dia puasa, puasanya sah. Yang kedua, kalau dia berpuasa, akan membahayakan dia. Perjalanannya sangat berat. Dia kehausan, bisa mati. Kalau enggak minum, maka haram dia berpuasa. Dan bahkan pernah terjadi di masa Nabi SAW. Di dalam perjalanan yang sangat berat, ada orang-orang yang masih berpuasa, padahal Rasulullah SAW sendiri sudah berbuka, dan beliau minum terang-terangan, supaya semua orang ikut berbuka. Lalu dilaporkan kepada beliau, masih ada orang yang berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan, ulaika humul usah, ulaika humul usah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Perhatikan jemaah sekalian. Padahal mereka beribadah, tapi ketika membahayakan diri, maka Nabi SAW mengatakan mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Maka bagaimana lagi jika membahayakan orang lain? Contohnya di hari-hari kita ini. Ya, kita bisa membahayakan diri
tertular virus corona, dan kita mungkin tanpa sadar menularkan kepada orang lain ketika kita pergi ke masjid. Ini lebih besar lagi, lebih parah lagi dibandingkan peristiwa orang yang masih berpuasa dan membahayakan diri di zaman Nabi SAW. Mereka nggak membahayakan orang lain. Ketika membahayakan orang lain, maka dosanya menjadi lebih besar lagi. Jadi kalau kita ke masjid di hari-hari ini, itu kita sedang bermaksiat kepada Allah, bukan sedang bertakwa. Jadi salah kaprah, jangan salah kaprah, jangan salah paham. Ikuti arahan pemerintah, ikuti arahan ahli kesehatan, begitu pula fatwa-fatwa ulama. Jangan menggunakan perasaan dalam beragama. Ikuti dalil, ikuti bimbingan ulama. Jangan seakan-akan kok kita merasa lebih kuat imannya, lebih tawakal daripada para ulama yang berilmu, yang berfatwa. Subhanallah. Jemaah sekalian, di hari-hari kita ini, orang yang pergi ke masjid, dalam keadaan dia bisa terancam, tertular penyakit, atau menularkan kepada orang lain, dia sebenarnya sedang pergi bermaksiat, bukan sedang ibadah. Sedang pergi bermaksiat, bukan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ada OTG, orang tanpa gejala. Dia nggak sadar kalau dia sakit. Dia nggak sadar kalau dia sakit. Jadi jangan kita katakan, saya nggak merasa sakit. Jangan-jangan kita ini OTG, orang tanpa gejala. Dan itu banyak terjadi jemaah sekalian. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai kita memudaratkan orang lain. Apalagi sampai menghilangkan nyawa. Ini hati-hati. Walaupun kita alasan pergi ke masjid ke sana kemari untuk berdakwah, untuk khuruj fi sabilillah, untuk jauhlah menyebarkan dakwah. Tapi kalau memudaratkan orang sampai menghilangkan nyawa, na'udzubillah, ini dosanya sangat besar sekali. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka Allah siapkan untuknya neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Dan Allah telah menyiapkan untuknya azab yang besar. Jadi jangan main-main. Kalau kita sampai menghilangkan nyawa orang dengan menularkan penyakit kepadanya, maka ancamannya sangat dahsyat. Itu bukan mati fi sabilillah kalau kita mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, tapi mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillah. Jadi ini sebagai faidah saja, sebagai contoh, ada orang yang berpuasa di zaman Nabi SAW, tapi Nabi mengatakan mereka sedang maksiat. Kenapa? Karena memudaratkan dirinya. Maka sekali lagi di hari-hari ini ketika kita ke masjid, mudarat itu lebih besar. Bukan hanya memudaratkan kita, tapi memudaratkan orang lain. Kemudian kita pulang ke rumah, kita pun akan memudaratkan keluarga kita di rumah. Iya. Maka ini yang kedua, orang yang berpuasa dalam keadaan bisa, musafir yang berpuasa dalam keadaan bisa memudaratkan dia, haram dia berpuasa. Nah yang ketiga jamaah sekalian, dia tidak merasa berat berpuasa, tidak pula membahayakan. Ya mungkin perjalanannya enak, nikmat, naik pesawat, masuk hotel, jadi dia nggak merasa berat. Kalau dia puasa dia nggak merasa berat. Apakah masih boleh dia berbuka? Jawabannya, ya boleh dia berbuka. Kalau dia berpuasa gimana? Boleh juga dia berpuasa. Lebih afdal apa? Berpuasa atau berbuka? Lebih afdal dia berpuasa. Kalau tidak merasa berat. Kalau merasa berat, lebih afdal dia berbuka. Kalau membahayakan, wajib dia berbuka. Jadi ini 3 kondisi musafir. Baik. Kemudian ulama menjelaskan juga syarat-syarat musafir boleh berbuka puasa. Minimalnya ada 4 syarat. Yang pertama, jarak safar minimal 80 km menurut pendapat mayoritas ulama. Jadi kalau kurang dari 80 km, itu belum terhitung safar. Yang kedua, tujuan dia safar untuk melakukan ibadah atau sesuatu yang mubah. Bukan untuk melakukan dosa. Jadi kalau ada orang pergi melakukan safar untuk tujuan berbuat dosa, maka dia tidak pantas diberikan keringanan untuk berbuka puasa. Yang ketiga, dia melakukan safar bukan untuk melakukan tipu daya supaya bisa berbuka. Jadi karena nggak mau puasa, ya sudah safar aja lah biar bisa berbuka. Maka ini dosanya lebih besar. Karena dia melakukan tipu daya terhadap syariat. Kemudian yang keempat, dia boleh berbuka kalau sudah siap berangkat. Jadi kalau baru rencana, besok insya Allah kita mau safar. Jadi nggak boleh, malam itu kita nggak niat puasa, nggak boleh.
dan kita nggak makan sahur sengaja karena sudah niat besok mau safar, nggak boleh. Kita harus tetap puasa. Nanti sudah siap berangkat, ya sudah siap berangkat, sudah depan rumah, baru dibolehkan berbuka. Ya, beda dengan melakukan qasar salat. Kalau sudah keluar kampung baru boleh qasar salat. Tapi kalau berbuka puasa musafir, walaupun baru di depan rumah, itu boleh sebagaimana pernah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, kita masuk syarat yang terakhir, yang keenam adalah tidak ada penghalang sahnya puasa, yaitu haid dan nifas. Ini syarat khusus bagi wanita. Karena haid dan nifas menghalangi sahnya puasa seorang wanita. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seorang wanita itu kalau dia sedang haid, dia tidak boleh salat dan tidak boleh puasa? Dan kewajiban wanita yang haid ini nanti mengqadha puasa sama dengan musafir tadi, juga mengqadha puasa setelah bulan Ramadan. Iya. Jadi, andai wanita haid dan nifas itu berpuasa sekalipun, maka puasanya tidaklah sah. Iya. Bagaimana dengan wanita istihadah, wanita yang keluar darah dari kemaluannya tapi bukan haid, melainkan darah penyakit? Maka tetap wajib berpuasa. Kecuali merasa lemah, karena biasa keluar istihadah itu karena satu penyakit. Ya, merasa lemah tubuh karena penyakit, maka boleh berbuka, nanti diganti setelah bulan Ramadan. Baik. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah penjelasan ringkas 6 syarat wajibnya puasa. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq.